Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, sekarang kita masuk pada amalan yang mencirikan bahwa ini betul-betul kita memasuki bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh, ya. Atau kalau dalam hadis sebenarnya istilahnya qiyamu Ramadan, tapi setelah kenabian muncul istilah sholat taraweh. Tidak masalah, ya. Yang penting kita melaksanakan sholat taraweh itu. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qiyamu Ramadan itu ditegakkan pada saat sepertiga akhir malam secara berjamaah. Jadi itu pelaksanaan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian pada masa Umar bin Khattab, karena ini sejarahnya, karena semakin banyak orang yang sholat di awal waktu daripada dia sholat sendiri-sendiri, maka Umar punya gagasan, ya. Setelah sholat di akhir malam, dia ngomong sama sahabat, bagaimana kalau orang-orang yang sholat sendirian ini kita kumpulkan dengan diimami oleh satu imam? Dan ternyata para sahabat setuju, ya. Kemudian setelah itu yang sholat di awal waktu tadi dikumpulkan, ya. Tapi Umar sendiri beserta sahabat-sahabat yang lain itu sholatnya tetap di akhir malam, ya. Jadi hanya satu, dan waktu itu yang ditunjuk adalah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Itu sejarahnya, ya. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan kita? Silahkan mau melaksanakan sholat setelah sholat Isya, batasannya tetap itu, atau nanti di akhir malam, sepertiga akhir malam. Nah, ini mumpung karena lockdown kita tidak sholat di masjid, maka ada baiknya kita sholatnya berjamaah dengan keluarga, dengan anak istri, tentu yang sudah punya istri, ya. Kalau belum nikah dulu, ya. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Karena kadang-kadang ada yang lebih mendahulukan yang di awal malam. Kadang ada yang sudah melaksanakan 11 rakaat. Tapi kemudian di akhir malam dia bangun lagi. Dia ingin lagi sholat tahajud misalnya. Bagaimana teknisnya? Ya, saya katakan saya bahas di dalam buku Sholat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada halaman 271. Masih bolehkah sholat tahajud di bulan Ramadan setelah sholat taraweh di awal malam? Ya. Nah, intinya itu sebenarnya tergantung pada pendapat mana yang dia pegang. Kalau dia mengatakan bahwa sholat taraweh sama dengan sholat tahajud, maka tentu sudah tidak boleh lagi, karena itu satu bagian, ya, masuk dalam qiyamul lail fi Ramadan. Tapi bagi orang yang berpendapat taraweh dengan tahajud itu beda, taraweh itu di awal malam, tahajud itu setelah bangun tidur. Nah, silahkan, memang macam-macam, yang penting masih ada dasarnya, tidak ada masalah, ya. Nah, saya kebetulan yang berpendapat yang pendapat pertama, karena yang saya pahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya pernah melaksanakan sholat 11 rakaat atau 13 rakaat maksimal dengan rakaatain khafifatain, ya. Tapi sekiranya sudah melaksanakan sholat tarawih komplit, ya, dengan 11 rakaat, lalu bangun pada malam hari, masih boleh nggak tahajud? Ya, Rasulullah SAW itu memang ada hadis yang mengatakan setelah witir Rasulullah SAW lalu mengerjakan 2 rakaat. Ada yang dalam kondisi duduk, ada hadis yang mengatakan ada azan setelah itu. Jadi 2 rakaat ini, rakaatain khafifatain itu bisa bermakna juga kalau setelah itu ada azan, berarti sholat sunat fajar. Tapi kalau misalnya pun tidak, sudah ikuti apa yang pernah dipraktekkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Karena dia punya kebiasaan sholat di awal malam, sudah witir, tapi kemudian bangun di akhir malam, dia masih mau sholat. Lalu Abu Bakar, dalam riwayat itu dikatakan beliau sholat 2 rakaat tanpa witir. Apa namanya?
Ada yang mengatakan itu sholat tahajud. Kalau saya untuk sholat qiyamul lail itu sudah diakhiri dengan witir, sehingga kalau mau melaksanakan boleh. Saya sebut itu sebagai sholat sunat mutlak. 2 rakaat selesai, 2 rakaat selesai, atau kalau mau ditambah seberapa yang dimaui. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Semoga ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.